warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Intan Yuliantari dengan nomor NIM 856680174. Saya dari Prodi Pendidikan Sekolah Dasar Universitas Terbuka Palembang. Untuk hari ini saya akan melakukan praktikum IPA di SD, yaitu tentang uji karbohidrat. Untuk selanjutnya saya akan menyiapkan alat dan bahan. Yang pertama ada betadin, ada pisang, telur, kentang, apel, biskuit, tahu, margarin, tepung terigu, gula pasir, dan nasi. Baiklah, saya akan meneteskan 2-3 tetes betadin untuk melihat perubahan warnanya. Bisa kita teteskan ke pisang. Selanjutnya ke telur, ke kentang, ke apel, ke biskuit, tahu, margarin, tepung terigu, selanjutnya gula pasir, dan nasi. Kita akan melihat perubahan warnanya. Lihat warnanya, ada nasi biru kehitaman, ada gula pasir warnanya tetap, ada apel tidak berubah warnanya tetap, ada pisang ungu kebiruan, ada biskuit biru kehitaman, ada kentang biru tua, putih telur bisa kita lihat warnanya tetap. Tahu tidak berubah, masih tetap. Tepung terigu warnanya kehitaman. Ada margarin warnanya biru kehitaman. Ini adalah kesimpulan dari karbohidrat, yaitu kandungan zat makanan karbohidrat dalam suatu bahan makanan dapat diidentifikasi melalui sebuah pengujian menggunakan larutan betadin. Hasil pengujian akan menunjukkan perubahan warna pada bahan makanan yang telah diteteskan betadin menjadi biru tua, biru keunguan, hingga biru kehitaman. Semakin pekat warna biru, semakin tinggi kandungan karbohidrat pada makanan tersebut. Berdasarkan pengalaman di atas, kandungan karbohidrat terdapat dalam pisang, nasi, biskuit, tepung terigu, dan kentang. Terima kasih. Praktikum kedua, ada uji lemak pada makanan. Alat dan bahan. Oke. Untuk selanjutnya saya akan melakukan uji lemak. Alat dan bahan yang saya perlukan adalah senter, kertas kopi, pipet, ada seledri, ubi, wortel, pepaya yang sudah dipotong, kacang tanah, kemiri, jagung. Untuk selanjutnya ada margarin yang sudah saya lelehkan, ada air putih, ada santan, ada susu, dan ada minyak. Untuk selanjutnya saya sudah menyiapkan air dan minyak. Selanjutnya saya akan meneteskan air ke kertas minyak yang sudah berisi label nama air. Kita teteskan sebanyak 3 tetes. Lalu kita ratakan. Untuk selanjutnya kita teteskan minyak ke kertas yang sudah kita beri nama label minyak. Sebanyak 3 tetes minyaknya. Kita usapkan. Kita tunggu selama 10 menit. Untuk selanjutnya saya akan menguji lemak dengan bahan-bahan berikut. Ada kemiri yang akan saya oleskan di kertas minyak. seledri,
kering, ada wortel, selanjutnya jagung kering, kacang tanah kering yang saya oleskan, singkong kering, selanjutnya pepaya, ada santan yang kita teteskan, santan, ada susu, dan terakhir ada margarin. Dan selanjutnya kita akan menunggu kertas ini kering selama 10 menit. Setelah kita menunggu selama 10 menit, kita akan melihat hasil dari minyak. Kita bisa lihat minyak meninggalkan noda pada kertas coklat, sedangkan kertas yang diteteskan air tadi tidak meninggalkan noda atau kering. Untuk selanjutnya, ini hasil dari 10 jenis lemak. Ada 5 lemak yang meninggalkan noda dan ada lemak yang tidak meninggalkan noda. Lemak yang meninggalkan noda ada kacang tanah kering. Bisa kita lihat, dia meninggalkan noda. Selanjutnya ada santan meninggalkan noda. Ada susu juga meninggalkan noda. Selanjutnya ada margarin meninggalkan noda. Dan yang terakhir kemiri juga meninggalkan noda. Bisa kita lihat. Dan selanjutnya ada 5 jenis yang tidak meninggalkan noda, seperti seledri tidak meninggalkan noda. Selanjutnya wortel juga tidak meninggalkan noda. Pepaya juga tidak meninggalkan noda. Ada singkong kering juga tidak meninggalkan noda. Dan yang terakhir adalah biji jagung kering tidak meninggalkan noda. Itulah hasil yang saya amati. Saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adapun kesimpulannya, kandungan zat makanan lemak pada sebuah bahan makanan dapat diidentifikasi keberadaannya menggunakan sebuah pengujian sederhana, yakni dengan menggosokkan bahan makanan padat atau meneteskan bahan makanan cair ke permukaan kertas coklat atau sampul buku. Bahan makanan yang mengandung lemak akan meninggalkan kertas pada kertas, sedangkan bahan makanan yang tidak mengandung lemak tidak akan meninggalkan bekas noda. Berdasarkan hasil pengujian di atas, kemiri, margarin, kacang tanah kering, santan, dan susu merupakan bahan makanan yang mengandung lemak. Itu saja praktikum dari saya ucapkan terima kasih.